Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kan mukulin awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kan tak utusi dudu sembarang ojo Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 200 sekian. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Astagfirullahaladzim, gue harus ngomong apa ya? Aduh. Ini jujur ya, ini gue udah rekaman ini ke 4 ini coy. 4 ini soalnya rekamannya pada error semua gitu ya. Yang pertama nih, gue rekaman lewat laptop. Baru pertengahan rekamannya error. Terus lagi rekam lewat laptop. Udah mau selesai ngomongnya error lagi. Terus habis itu rekaman lagi gitu kan. Baru awal-awal error. Terus habis itu pindah ke handphone. Pas rekaman di handphone udah selesai nih, udah tinggal mau nge-save gue doang. Hilang coy rekamannya, padahal udah aku save. Ya Allah. Ini rekaman kelima berarti ya. Ini sampai kalau error lagi nih, kalau sampai aku ngulang lagi, udah deh pensiun aja deh kayaknya, sumpah. Lagi gak enak badan juga ya kan. Aduh, ini sekarang gue lagi gak enak badan. Lagi pilek, batuk, terus agak sesek, terus apa ya, berat banget mata aku gitu kan. Kayak gak enak banget gitu, gak enak badan. Terus di satu sisi lain banyak pikiran juga kan. Aku sekarang udah jadi pengacara, pengangguran banyak acara, udah gak kerja lagi. Jadi udah stres banget mikir gimana caranya biar dapat duit gitu ya. Terus di satu sisi lain podcast gue juga outchart, ya Allah. Kenapa bisa outchart ya? Please bantu gue supaya masuk di top chart lagi lah ya. Terus habis itu aku juga mau minta maaf kalau kemarin jarang update cerita, soalnya ada salah satu anggota keluarga aku, kakakku meninggal gitu. Jadi mau gak mau apa ya, aku ini apa namanya, kayak
tidak fokus lah mengurus semuanya pokoknya. Kayak gitu kurang lebihnya ya. Aduh, sumpah. Ini dari tadi gue udah bacain cerita coy, tapi ceritanya hilang terus, aduh. Oke. Jadi kali ini aku mau bacain cerita. So buat teman-teman semua, sorry banget kalau seandainya cerita kali ini agak kurang bersemangat, bergairah, ataupun kurang aduh, pokoknya gitulah ya, karena batuk, pilek tidak bisa terbendung guys. Gak enak banget sumpah. Oke. Ya Allah. Cerita kali ini datang dari email. Judulnya Kakekku Meninggal Dengan Susah. Gimana ini kakek meninggal dengan susah? Oke. Hai Kak Ana, perkenalkan namaku Iman. Jadi kakekku adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pasti TNI AD nih. Waktu itu aku masih umur 2 tahun, sehingga lupa seperti apa beliau. Aku diceritakan oleh nenekku bahwa kakekku adalah seorang pribadi yang keras. Karena takut, semasa hidupnya nenekku jarang bertanya tentang kakekku. Banyak hal yang nenek tidak ketahui dari kakekku. Nenekku asli Pekalongan dan kakekku asli Ambarawa. Bahkan pangkat yang dimiliki kakekku pun nenek tidak tahu. Padahal kakekku banyak prestasi yang didapat. Banyak seluk-beluk kakekku yang nenekku tidak tahu. Semasa hidup kakekku tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya. Tiba-tiba diberi kabar bahwa kakekku jatuh sakit. Ditanyakan sakitnya, sudah diperiksa namun semua normal. Waktu itu kakekku berumur 46 tahun. Hanya berbaring lemas dan tiap kali nenekku duduk di dekatnya, kakek selalu berucap, "Aku mau meninggal dunia." Maafkan atas kesalahanku ya, berulang kali berucap seperti itu. Dan setelah bilang itu tiba-tiba kakekku sesak seperti orang habis makan nasi, tidak makan, seret di tenggorokan dan dada. Berulang kali seperti itu hingga nenek bingung, merasa ada yang janggal. Kemudian bilang ke orang pintar. Dan orang pintar tersebut bilang bahwa kakekku ini mau meninggal tetapi punya susuk. Sehingga meninggalnya itu sulit. Syaratnya hanyalah mencari si dukun pemasang susuk tersebut. Setelah 3 bulan lamanya mencari si dukun tersebut, akhirnya ketemu dan diambillah susuk tersebut. Ternyata susuk itu adalah susuk kekebalan tubuh yang memang diwajibkan bagi TNI untuk memilikinya. Setelah ritual pengeluaran susuk dilakukan, beberapa jam kemudian kakekku dinyatakan telah meninggal dunia dengan tenang. Yang sebelumnya kesulitan meninggal dikarenakan susuk yang masih tertinggal di tubuh. Sekian dan tamat. Oke, gue mau berkomentar ya. Ini agak sensitif banget sih soalnya. Yang dia bilang katanya setiap anggota TNI wajib memakai susuk untuk kekebalan tubuh. Enggak coy. Enggak. Itu sebenarnya gak diwajibkan. Itu juga dilarang lah sebenarnya. Mungkin ada beberapa oknum yang nakal aja yang memakai seperti itu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue sendiri juga adalah keluarga besar dari TNI gitu ya. Bapak gue TNI coy. Ya, bapak gue juga dulu sering ikut perang atau apa gitu ya. Tapi tidak pernah memakai susuk. Mantan-mantan gue, anjir mantan lagi. Mantan-mantan gue rata-rata TNI coy. Ya bukan berarti gue penggila tentara, enggak ya. Karena memang gue kalau pacaran itu kan lama-lama gitu. Dan ketemunya pas waktu tes, waktu apa gitu ya. Dan mereka gak pakai susuk. Gak pakai susuk.
ya mungkin ada beberapa aja sih yang pakai, cuma kan nggak semuanya gitu, ya kan. Jadi ya tolong dihindari kata-kata seperti itu supaya tidak ada kesinggungan sosial, nggak ada yang merasa tersinggung ya dengan perkataannya itu atau apalah ya, gitu guys. Ya semoga kakeknya meninggal dengan husnul khotimah, amin. Tar dulu, nggak enak banget sumpah kalau pilek. Lanjut ke cerita berikutnya nih ya. Kayaknya ceritanya keren banget nih, seru. Judulnya Bersetubuh dengan Jin Wanita. Hai Kak Ana, tolong samarkan nama aku ya. Jadi ini pengalaman aku pada saat aku bersetubuh dengan jin wanita atau bisa dibilang pacaran gitu ya Kak. Jadi sudah lama sekali aku memendam kejadian ini. Tapi semakin aku pendam rasanya semakin gelisah. Wajah jin wanita itu begitu terlihat di wajahku setiap saat. Aku tuh merupakan seorang yang introvert. Jarang sekali bergaul dengan orang lain. Aku lebih senang menghabiskan waktu di dalam kamar sepanjang hari. Jadi kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu aku sedang mondok di Malang. Selepas aku tahajud, aku memutuskan untuk tidur. Kebetulan saat itu di kamar aku hanya sendirian. Teman santri aku banyak yang lagi pulang kampung. Tidak lama aku tertidur, aku mencium seperti ada bau harum yang begitu nikmat di kamarku. Bau yang belum pernah aku cium sebelumnya. Bukan hanya itu, aku seperti merasa ada angin masuk ke dalam kamarku. Angin yang begitu sejuk dan lembut sekali. Aku buka mataku, kulihat sekeliling kamar tidak ada siapa-siapa. Tidak terasa bulu kuduku sudah berdiri. Aku merinding. Tapi sayang, aku tidak dapat beranjak dari tempat tidurku. Tidak lama kemudian aku melihat bayangan hitam sesosok wanita di tembok kamar. Dia berjalan begitu pelan. Mataku terperana, badanku semakin kaku. Tidak lama bayangan itu menghilang. Namun tiba-tiba tubuhku terbanting ke kasur. Kurasakan seperti ada tangan yang menjalar di tubuhku. Mulai dari rambut, leher, bahkan hingga menuju kemaluanku. Sebagai seorang pria normal, lama-lama aku pun terangsang. Pikiran aku kacau. Di sisi lain aku penasaran. Tapi masalahnya badanku tidak dapat bergerak. Bahkan untuk berbicara saja aku tidak mampu, seperti dipaksa diam. Semakin lama namun pasti, aku hanya bisa diam dan berdoa. Tapi yang terjadi di sini malah sebaliknya. Aku seperti merasakan ada yang mendekapku. Aku merasakan sebuah rasa kehangatan yang belum pernah aku rasakan. Tubuhku menggeliat keenakan. Pikiranku sudah tidak normal lagi. Yang aku rasakan saat itu hanya rasa nikmat yang menjalar di seluruh tubuhku. Sekitar 5 menit aku mengalami hal ini. Hingga akhirnya tubuhku mengejang hebat. Aku merasakan klimaks yang begitu dahsyat. Badanku lemas hingga aku pun tertidur. Badanku terasa sangat begitu lelah. Tidak lama aku tertidur, aku seperti bermimpi bertemu wanita yang begitu cantik. Wajahnya seperti wanita Timur Tengah. Rambutnya terurai dengan memakai pakaian putih yang panjang. Sebelumnya aku belum pernah bertemu dengan wanita secantik ini. Namun aku melihat ada yang aneh dari wanita tersebut. Daun telinga yang dia miliki sedikit lancip ke atas. Dia mengatakan namanya Himar. Setelah itu dia berlalu pergi. Setelah kejadian malam itu aku sakit 1 minggu. Sampai di umur aku yang 28 tahun, aku selalu mengalami gagal dalam bercinta.
Namun tidak jarang juga ketika aku sedih karena tersakiti oleh pasanganku. Jin wanita itu selalu muncul di mimpiku dan lagi-lagi dia berhasil membuatku mimpi basah. Semoga aku bisa lepas dari jebakan setan ini. Oke. Amin ya. Berarti lu sampai sekarang belum bisa sembuh ya? Waduh. Itu apakah yang dinamakan mimpi basah ya? Apa jangan-jangan gue sampai 31 tahun ini tidak mendapatkan jodoh gara-gara pernah disetubuhi sama genderuwo ya, sama jin laki-laki ya, sampai gak ada yang mau sama aku. Aduh, bahaya nih, gue harus ruqyah nih ya. Ruqyah di mana ya? Waduh, gue juga pengen kawin cuy. Nikah lebih tepatnya. Tapi sampai sekarang gue gak nikah. Kali aja ada yang mau daftar kali ya. Silakan DM saya. Lagi buka jodoh. Ya kayak gitu deh. Ya mungkin bisa jadi sih. Karena biasanya yang gue denger sih kalau misalnya kita disukain sama jin wanita nih ya. Pokoknya jin lah. Ya mau cewek mau cowok itu bisa menghambat jodoh kita gitu. Kayak apa ya, jodoh kita tuh ditutup. Ya penyebabnya macam-macam. Ada yang emang sengaja menutup, ada juga yang karena apa gitu ya. Mungkin karena kita sebelumnya pernah melakukan sesuatu hal gitu sehingga ditutup jodohnya atau apa kayak gimana gue gak tahu gitu. Tapi lebih seringnya sih karena kita sering ditutup jodohnya sama orang lain kayak gitu. Jadi mungkin kalau gue bisa saran nih Mas, mending lu di ruqyah aja deh. Lu kan anak pondokan tuh, ruqyah aja gitu, tanya curhat ke Pak Ustadz gitu, kenapa gitu kan, biar nggak tambah fatal gitu. Gitu deh. Oke, kayaknya gue udahin aja ya di episode kali ini karena jujur gue lagi gak nyaman banget dengan kondisi gue seperti ini. Bindeng, pilek, terus stres juga, lemes banget. Jadi gue harap besok hari Kamis gue udah bisa normal seperti sedia kala gitu ya. So buat teman-teman nih, kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di platform kesayangan kalian dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku namanya Anna Olive, ANNAOLIEVE. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Oke? Terima kasih. Akhirnya saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.